Nah, terus di sini penjelasan jelasnya ya. Classical pathway, manus binding lectin pathway, dan alternative pathway. Kita masuk dulu. Jadi, ketika ada antigen dan antibody kompleks, itu ada namanya komponen C1Q, C1R, dan C1S. Habis itu nanti ada C4 dan C2. Adanya C4 dan C2 ini nanti akan masuk ke C3 konvertase. Jadi kuncinya itu. Terus misal kalau ada ikatan antara manus dan lektin, biasanya pada bakteri, itu nanti untuk aktivasi sistem komplement itu ada MBL, MASP1, MASP2, C2, dan C4. C2 dan C4 ini selalu menghasilkan C3 konvertase. Nah, berbeda ketika itu terjadi di alternative pathway, ketika terjadi di permukaan patogen. Nanti di situ langsung ada C3, B, dan D. Setelah itu terjadi C3 konvertase. Nah, jadi classical pathway, manus binding lectin atau alternative pathway itu terjadi sendiri-sendiri. Jadi enggak kok tiap sistem komplement kok harus terjadi 3 ini, enggak. Tergantung. Kalau di situ ada kompleks antigen antibody, berarti yang masuk classical pathway. Kalau ada mikrobia semacam bakteri, terus ada kompleks manus dan lektin, berarti dia masuknya manus binding lectin pathway. Sistem komplement teraktivasi melalui manus binding lectin pathway. Kalau terjadi di permukaan patogen, maka namanya alternative pathway. Nah, tadi komponen-komponennya ini harus dihafal. Jadi C1. Jadi kalau classical pathway yang ngikutin ini, dan 3 ini gitu. Kalau manus binding ya ini 3. Alternatif ini, konvertase 3 ini, kayak gitu. Jadi enggak kok kalau sistem komplement kok harus 3 ini, enggak. Beda-beda kayak gitu. Jadi kalau bakteri ya berarti manus binding, kalau terjadi di permukaan ya patogen survey alternative pathway. Kalau kompleks antigen antibody pakainya classical pathway. Berarti C1QR, C1R, C1S, C4, C2, C3 konvertase, C3A, C5A nanti inflamasi, C3B itu opsonisasi. Terus habis itu C3B ini akan jadi C5B, C6, C7, C8, C9. Itu nanti apa? Membran attack kompleks, pelisisan, sitolisis sel, seperti itu. Jadi jangan sampai salah kaprah.